Mahasiswa memahami masa kemunduran Islam dan penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Pembahasan yang pertama ada masa kemunduran Islam dan yang kedua penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Topik yang pertama yaitu tentang kemunduran Islam. Seperti yang bisa kita lihat, di sana ada 3 kerajaan terbesar Islam, yaitu Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. 3 kerajaan di atas merupakan puncak kejayaan dunia Islam, menandai fase kedua perkembangan umat Islam. Namun, kejayaan ini berangsur-angsur memudar dan umat Islam mengalami kemunduran. Dan pada pertengahan abad atau spesifiknya pada tahun 1525, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai hal, yaitu bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan agama. Kemunduran Islam dalam berbagai bidang. Bidang politik. Kemunduran dunia Islam pada bidang politik ditandai dengan hancurnya 3 kerajaan, yaitu Safawi, Utsmani, dan Mughal di India. Kekaisaran Utsmani mulai runtuh dengan kekalahan mereka pada tahun 1683 Masehi, sehingga pada akhirnya Kekaisaran Utsmani terpaksa menyerahkan kekuasaannya terhadap Barat. Adapun Mughal di India mengalami kemunduran pada awal abad ke-18. Pada akhirnya kekuasaannya tidak bisa dipertahankan lagi. Lalu yang selanjutnya ada pada bidang ekonomi. Kemunduran politik diikuti oleh lemahnya dunia Islam di bidang ekonomi. Kelemahan ekonomi merupakan konsekuensi dari hilangnya monopoli dagang antara Timur dan Barat dari tangan Islam. Terjadi setelah penemuan Vasco da Gama, yaitu jalur Tanjung Harapan. Dan yang terakhir yaitu pada bidang ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan dan agama selama era Ottoman, Safawi, dan Mughal, kemajuan hanya dibuat di bidang militer. 3 kerajaan ini memberikan prioritas militer sehingga mengabaikan pemikiran itu, kepercayaan pada tahayul dan kekuatan gaib. Dikombinasikan dengan kemenangan kelompok ultra-ortodoks menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan bahkan seluruh dunia Arab sejak awal abad ke-13 telah kehilangan hegemoninya di bidang intelektual yang telah dibangun dan dipelihara sejak abad ke-8 Masehi, hampir merata di seluruh negeri. Bersama dengan kemunduran yang dialami umat Islam, bangsa Barat mulai menunjukkan usaha kebangkitannya yang dikenal dengan sebutan Renaissance, yang melahirkan berbagai perusahaan besar dan penemuan-penemuan baru yang dihasilkan oleh beberapa tokoh ilmuwan. Latar belakang penjajahan bangsa Barat terhadap dunia Islam. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam diawali dengan seruan perang salib untuk merebut wilayah kekuasaan Islam. Ditambah lagi, kebangkitan peradaban Barat yang dikenal dengan Renaissance mampu menjadikan bangsa Barat unggul dan menjadi penguasa di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan militer, sehingga banyak negara Islam jatuh di bawah kekuasaan Barat. Faktor yang pertama yaitu pada Perang Salib. Pidato Paus Urban di Clermont, tanggal 26 November 1095, mampu mengobarkan semangat umat Kristen memerangi Islam. Belakangan, perang itu disebut Perang Salib karena yang ikut dalam perang tersebut menggunakan identitas umat Kristen berupa simbol salib. Tujuan Perang Salib adalah merebut kota suci Yerusalem dari tangan orang Islam dan mendirikan gereja serta kerajaan Latin di timur. Peperangan tersebut dimenangkan oleh orang Kristen karena umat Islam sendiri sedang mengalami kegoncangan, kemerosotan internal yang hebat akibat perbedaan pendapat. Faktor yang selanjutnya ada pada kebangkitan dan kemajuan Barat Renaissance. Selain kemunduran dunia Islam, dunia Barat mengalami kemajuan pesat, terutama pada abad ke-16 Masehi. Dan kebangkitan dari segala keterbelakangannya, orang Barat telah bangkit untuk menyelidiki alam semesta, menaklukkan lautan, dan menjelajahi benua yang penuh diselimuti kegelapan. Dan dunia Barat pada saat itu membuat penemuan-penemuan baru di semua bidang ilmu pengetahuan dan seni, sehingga Barat menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan ke seluruh dunia. Ekonomi Barat semakin meningkat, bahkan telah jauh melampaui kemajuan yang telah dicapai Islam pada kemajuannya ketika itu. Latar belakang penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam, baik melalui Perang Salib dan Renaissance, selain bermotif penyebaran agama Kristen, juga bermotif memperluas wilayah kekuasaan dan mencari keuntungan ekonomi.
termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Dan penjajahan Barat terhadap dunia Islam itu sering dipandang sebagai konsekuensi dari kemunduran Islam sendiri. Penjajahan ini tidak berdampak secara fisik, tetapi juga mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat Islam.